Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Bapa, pada saat ini kami bersyukur Engkau memberikan kami hari yang baru dengan semangat yang baru. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami dalam langkah kami dalam kehidupan kami ini. Maka saat ini kami membuka hati kami untuk pemeliharaan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan. Kami rasakan yaitu melalui pembacaan firman Tuhan dan perenungannya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong sehingga kami dapat menerima tuntunan dari Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman. Amin. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari Kisah Rasul pasal 15. Kisah Rasul pasal 15 ayat 39. Kisah Rasul pasal 15 ayat 39 yang demikian. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, judul perenungan kita adalah menyikapi perselisihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah relasi tentu ada dinamika. Ada kalanya relasi itu baik-baik semuanya, tapi juga ada kalanya dalam relasi itu terjadi hal-hal yang bisa kita katakan perselisihan, pertengkaran, persoalan-persoalan. Nah, jadi tidak ada orang yang mengharapkan pertengkaran itu terjadi. Tidak ada orang yang mengharapkan perselisihan dalam hubungan itu terjadi. Inginnya ya yang namanya relasi itu bisa damai, bisa baik semuanya dari awal sampai akhir. Seperti persahabatan dua orang begitu ya, dari awal sampai akhir dipanggil Tuhan, baik semuanya. Itu harapan semua orang. Tapi ya itu, namanya sebuah relasi pasti di dalamnya ada perselisihan, ada pertengkaran. Nah, yang namanya pertengkaran, perselisihan, perbedaan itu bisa membuat relasi yang baik itu jadi hancur. Nah, bicara soal relasi, bacaan kita pada saat ini berbicara tentang Paulus dan Barnabas yang sedang berselisih, sedang bermusuhan. Nah, ini ya. Ini membuat kita kemudian jadi sadar bahwa orang-orang seperti Paulus dan Barnabas ya, kalibernya Paulus dan Barnabas yang secara rohani ini sudah luar biasa, tapi ternyata juga bisa terjadi perselisihan, pertengkaran. Nah, jadi di antara berdua ini kemudian ada persoalan tentang seorang yang bernama Yohanes yang disebut Markus. Nah ini ya, Yohanes yang disebut Markus ini rencananya mau diajak untuk pelayanan. Nah, berangkat ke Siprus. Tapi Paulus ternyata menolak Yohanes yang disebut Markus ini ikut ambil bagian dalam pelayanan ke Siprus. Alasannya Paulus tegas ini ya, di ayat 38. Tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama dengan mereka. Nah, jadi ini si Yohanes yang disebut Markus ini sudah meninggalkan Paulus dan teman-teman di Pamfilia. Tidak mau kerja sama. Udah ditinggal, habis itu ya marah ini. Paulus marah.
ternyata orang yang gak bisa diajak kerja sama ini malah mau diajak sama Barnabas. Nah, Paulus kemudian marah dengan Barnabas. Orang kayak gitu kok diajak kerja sama? Jadi Paulus ini menganggap Markus ini punya kesalahan. Jadi udah gak usah diajak aja. Tapi ternyata Barnabas menyikapi hal tersebut dengan lebih sabar. Nah, jadi Barnabas ini memberi kesempatan kedua bagi Yohanes yang disebut Markus ini untuk ambil bagian berlayar ke pelayanan ke Siprus bersama dengan Barnabas. Nah, ini Barnabas nih ternyata lebih dewasa ya. Barnabas ini lebih sabar, lebih dewasa, memberikan kesempatan kedua bagi Yohanes yang disebut Markus. Sama halnya, dulu Barnabas juga memberikan kesempatan kedua, bahkan membela Paulus di depan murid-murid yang lain waktu pertama kali menerima Yesus Kristus. Nah, jadi Barnabas ini orangnya sabar, memberikan kesempatan kedua bagi orang-orang seperti Paulus dan Yohanes yang disebut Markus. Nah, kita bisa belajar dari Barnabas ini ya, untuk bisa menyikapi dengan lebih dewasa soal persoalan dalam relasi, pertengkaran, perselisihan. Kita diajak untuk tidak menonjolkan bahwa pendapatku yang paling benar, tapi bisa menyikapi persoalan dalam relasi ini dengan sabar. Nah, bentuk kesabarannya Barnabas gimana? Memberikan pengampunan, memberikan kasih bagi Yohanes yang disebut Markus ini, memberikan kesempatan kedua. Harapannya ya nanti setelah ambil kesempatan kedua, Yohanes yang disebut Markus ini bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, dalam kesabaran, dalam kesempatan kedua bagi orang-orang yang telah jatuh, harapannya mereka bisa pulih. Nah, inilah luar biasanya Rasul Tuhan yang disebut Barnabas. Dia menyikapi perselisihan dengan dewasa, dengan bijaksana. Tentu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Dalam dinamika berelasi itu ada kalanya kita tidak sabar, ada kalanya kita sabar, ada kalanya kita sulit mengampuni, ada kalanya kita bisa dengan mudah memberikan kesempatan kedua. Nah, itu dinamikanya seperti itu. Nah, firman Tuhan saat ini kita diajak untuk bisa lebih sabar, bisa menyikapi dengan lebih dewasa, dengan bijaksana dalam relasi-relasi yang rusak. Tidak mudah memang, tapi Tuhan pasti memampukan. Amin. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan kami diajak dan diingatkan kembali untuk bisa menyikapi perselisihan, perbedaan, persoalan, pertengkaran dalam relasi-relasi yang kami miliki dengan lebih dewasa, dengan lebih bijaksana. Kami diingatkan untuk bisa mengampuni, bisa lebih sabar, yang bagi kami itu kami mengakui suatu hal yang tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau memampukan kami lewat firman Tuhan ini, lewat Roh Kudus yang Engkau tempatkan dalam hati kami. Maka berkaryalah ya Tuhan dalam hati kami, sehingga benih firman Tuhan yang kami terima barusan ini bisa tumbuh subur dan kami dapat menunjukkan buah-buah roh dalam hidup kami berelasi dengan Tuhan dan dengan sesama. Terima kasih ya Tuhan. Amin.